Atau yang ngasih solusi yang ngasih pulau itu. Aduh, itu solusi bodoh coy. Sayang banget pulau Indonesia nanti dikasih negara. Ini bukan masalah kemanusiaan coy. Ini masalahnya ini kok tambah banyak yang berdatangan. Ini bukan namanya bukan pengungsian lagi namanya apa? Pindah negara. Hola netizen yang tercinta, keberadaan Rohingya di Aceh terus mendapatkan penolakan dari warga. Pilunya, Rohingya itu memilih mati di Aceh daripada kembali ke Bangladesh. Diketahui jika ratusan warga Rohingya dipindahkan paksa oleh warga Kecamatan Muara Tiga ke kawasan hutan belantara di perbatasan Kabupaten Pidi dan Kabupaten Aceh Besar pada Jumat dini hari 22 Desember 2023. Keputusan pemindahan ini telah menyebabkan kondisi hidup mereka semakin sulit. Salah seorang wanita Rohingya mengakui bahwa mereka terpaksa melarikan diri dari kamp di Bangladesh semata-mata untuk menyelamatkan nyawa. Dia bahkan mengungkapkan bahwa suaminya telah dibunuh di Bangladesh dan dia lebih memilih meninggal di Indonesia daripada harus kembali ke kamp di Bangladesh. Setelah puluhan hari, sekitar 180 warga Rohingya di Kabupaten Pidi kini berada di kawasan hutan yang belum mendapatkan tempat yang layak dan ramah bagi anak-anak. Mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan, menghadapi tantangan kelaparan dan terus berpindah-pindah mencari tempat yang aman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mana nih yang kemarin keluar-keluar agama ini sesama muslim harus di ini itu. Dengar nggak nih? Ini Ustadz loh yang ngomong, Gus Miftah loh yang ngomong ya. Kita ini menolak bukan membenci. Karena apa? Karena ini membahayakan atau mengancam kedaulatan negara kita. Karena ini sudah bergesekan dengan warga masyarakat atau sudah kayak mengusik gitu ketenangan masyarakat Indonesia, khususnya warga Aceh. Jadi ayolah kita tuh aware gitu loh. Ini tuh bukan pengungsi lagi gitu jatuhnya gitu. Mereka sendiri yang mengaku kalau mereka kesini bayar ke agen atau entah itu narasinya ditipu atau apalah ya, pokoknya ada TPPO atau ada transaksi manusia tuh di situ dan itu ilegal, nggak boleh gitu loh. Jadi nggak usah bawa-bawa dosa gitu loh, nggak usah bawa-bawa nanti kita di akhirat kayak gimana. Kita ini sama-sama membela. Kalau Anda membela Rohingya, kita ini warga atau masyarakat Indonesia ini membela NKRI gitu, juga membela saudara-saudara kita muslim yang ada di Aceh gitu loh. Jadi dengerin ya nih kata Gus Miftah nih gitu ya, ini bukan kata gue nih, kata Gus Miftah nih ya, dengerin, colok sama kupingnya. Bagus. 2 jempol untuk saudara-saudaraku yang ada di sana. Nah, begini teman-teman. Kita harus menolak benar-benar imigran gelap dari Rohingya ini. Karena apa? Karena mereka itu bukan pengungsi, bukan juga terdampar. Karena memang sudah direncanakan dari Bangladesh ke Indonesia. Dan ini bukan skala perorangan, tapi sudah organisasi sepertinya, organisasi besar kayak gitu. Nah, kemarin kan ditangkap kapten kapal yang mendarat pada tanggal 10 Desember itu. Nah, itu sudah menjadi tersangka penyelundupan dan kita bisa menyimpulkan ini itu penyelundupan. Ini tuh penyelundupan sehingga di sini teman-teman jangan sampai imigran gelap ini masuk ke Indonesia. Nanti malah mereka keenakan dan nyaman kayak gitu. Kita saja kalau misalkan mau bekerja ke luar negeri itu harus sesuai dengan prosedurnya ketat. Mereka kalau mau ke Indonesia harus menggunakan prosedur yang tepat dan ketat juga. Jangan sampai kedaulatan NKRI itu diinjak-onjak oleh mereka yang mengatasnamakan kemanusiaan. Jangan sampai. Nah, kalau kayak gini siapa yang mau tanggung jawab? Pemerintah. Mana mungkin pemerintah mau tanggung jawab cuy. Atau yang ngasih solusi yang ngasih pulau itu. Aduh, itu solusi bodoh coy. Sayang banget pulau Indonesia nanti dikasih negara. Ini bukan masalah kemanusiaan coy. Ini masalahnya ini kok tambah banyak yang berdatangan. Ini bukan namanya bukan pengungsian lagi namanya apa? Pindah negara. Nanti bukan Serambi Mekah lagi namanya. Pindahan. Bukan Aceh lagi namanya. Rohingya. Aduh, parah. Ini keamanan kelautan daerah Aceh gimana tuh infonya tuh? Nah, hai netizen, nah diantara semua yang saya lihat di media sosial, nah hanya dengan Profesor Hikmat Anto Juwana ini saja yang benar-benar membela rakyat Indonesia ini. Jadi tolong ya dibantu Bapak Hikmah Anto ini untuk memviralkan semuanya, karena menurut dia itu memang jelas dan kita pun jelas, kita tahu. Nah, ada yang bertanya bahwa ada nggak undang-undang pelanggaran jika etnis Rohingya itu dikembalikan ke tempat asalnya, tempat lain. Nah, tidak ada sanksi ataupun pelanggaran jika mereka dibalikan. Jadi netizen, karena mereka adalah pendatang gelap, dan pendatang gelap itu begini netizen,
tidak punya paspor dan tidak melalui imigrasi. Nah, itu pendatang gelap. Segala sesuatu WNA yang masuk ke Indonesia apabila tidak melalui imigrasi itu adalah pendatang gelap. Dan Indonesia berhak untuk mengembalikan mereka ke tempat asal mereka atau ke tempat lain, dan tidak ada undang-undang pelanggaran yang dilakukan Indonesia ini atas kembalinya mereka. Jadi dukung dan viralkan Bapak Profesor Hikmahanto Juwana ini, karena satu-satunya dia yang saya lihat membela rakyat Indonesia yang benar-benar dikategorikan rakyat yang benar-benar seperti rakyat masyarakat kecil. Nah, kira-kira begitu netizen. Ayo netizen, ayo terus kita viralkan ini agar etnis Rohingya ini dikembalikan ke tempat asalnya gitu. Nah, jadi kita para netizen semua dukung Profesor Hikmahanto Juwana ini ya. Benar-benar dia membela kita masyarakat Indonesia. Oke netizen. Nah, tolong di komentar netizen dan viralkan ya. Jelaskan kawan, pada dasarnya UNHCR dan IOM tidak bertanggung jawab terkait pendatang ilegal Rohingya di Indonesia. Padahal seharusnya pendatang ilegal Rohingya adalah tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab rakyat Indonesia, apalagi negara Republik Indonesia. Indonesia tidak memiliki kewajiban atas apapun terkait pendatang ilegal Rohingya yang datang silih berganti, berjilid-jilid hingga bergelombang-gelombang ke tanah Indonesia kawan. Faktanya sudah terjadi kecemburuan sosial di masyarakat setempat. Rakyat Indonesia membutuhkan kerja keras untuk mendapatkan rupiah. Bahkan rumah saja belum tentu mereka miliki. Tapi dengan mudahnya pendatang ilegal Rohingya mendapatkan pundi-pundi uang. Bahkan direncanakan akan ditempatkan di satu tempat khusus bagi pendatang ilegal Rohingya. Cukup rasanya pembiaran dan pemakluman terkait pendatang ilegal Rohingya yang silih berganti datang ke Indonesia. Jangan sampai menunggu rakyat bertindak sendiri. Karena di saat rakyat bertindak sendiri akan semakin rumit rasanya dengan apa yang terjadi kawan. Maka lekaslah sadari sebelum semua terlambat dan segala sesuatunya akan semakin rumit kawan. Terima kasih. Terdampar dari mana? Orang kapal-kapal mereka jelas stok makanan penuh, dikasih makanan sampai dibuang-buang loh. Gak mau disuruh balik, gak mau loh. Dia benar-benar terdampar itu kan kalau terombang-ambing di lautan. Orang mereka makan cukup, peralatan pakaian juga cukup, tidak kelaparan juga. Dia menginjakkan tanah di Indonesia itu namanya bukan pengungsi yang terdampar dari mana? Emangnya mereka terombang-ambing di lautan gitu? Orang jelas kemarin beritanya juga ada yang ditangkap kok, penyelundup ilegal kok dibilang pengungsi terdampar. Tolonglah diperbaiki lagi itu cara pemberitaan media kita itu. Lama-lama ini memang lawak semua ini kasus ini. Nggak tahu siapa yang unggang ini. Kan aku bilang orang tuh punya HP, nggak percaya kalian? Di dalam camp tuh dia pacaran sama suami dia. Bagaimanapun nikahnya nggak ngerti, tau nggak? Dia teleponan, dia video call, dia bahkan nonton YouTube. Kok udah aku kasih tahu nggak percaya. Tapi nggak apa-apa, karena udah terbuka pun masih nggak kalian pulangi juga orang itu. Suka emang kalian kan? Suka emang kalian tuh ya kan? Siapa yang suka sama orang ini sekarang ya? Rakyat udah jelas nggak ada yang suka. Pemerintah kita suka sama orang itu. Apa mau diambilnya satu jadi menantu dia? Kurasa pun tidak. Aduh ya ampun.